Hari ini saya mengklarifikasi adanya video singkat dari Habib Sholahuddin Barbah, yang mana dalam isi konten video singkatnya itu mencatut nama saya dan dikatakannya bahwa saya bukan Habib, yang mana tidak tersambung nasab saya sampai ke Rasulullah. Perlu saya sampaikan, saya seorang Habib dari PAM Qabilah Al-Kaf. Nama saya Al-Habib Muhammad Hamdani Al-Kaf. Orang tua saya atau ayah saya bernama Al-Habib Hamdi Al-Kaf. Tetapi Habib Sholahuddin Barbah mengatakan ayah saya bernama Ahmad. Itu salah besar. Orang tua saya bukan bernama Ahmad, tetapi nama orang tua saya adalah Al-Habib Hamdi Al-Kaf. Kakek saya bernama Al-Habib Muhammad Ardi Al-Kaf bin Al-Habib Said Al-Kaf bin Al-Habib Abdullah Al-Kaf bin Al-Habib Ahmad Al-Kaf bin Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf, dan seterusnya sampai ke Rasulullah. Perlu saya sampaikan dan saya tegaskan, saya memiliki paspor nasab. Saya memiliki paspor nasab yang mana nasab saya tersambung, silsilah nasab saya tersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bukan Habib abal-abal, saya bukan Habib palsu, tetapi saya seorang Habib dari Qabilah Al-Kaf, yang mana di dalam paspor nasab saya jelas tertulis tersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu masyarakat secara umum, baik Banjarmasin maupun Kalimantan Selatan, perlu ketahui, paspor nasab saya atau silsilah nasab saya ini berdasarkan kitab-kitab muktabarah. Ada 10 kitab nasab, kitab sejarah yang berkaitan dengan nasab saya ini. Jadi mohon kepada Sholahuddin Barbah untuk mengklarifikasi atau menarik perkataannya, sekaligus merehabilitasi nama baik saya, karena saudara Sholahuddin Barbah telah mencatut nama saya dan mengatakan nama ayah saya Ahmad, padahal nama ayah saya Al-Habib Ahmad Al-Habib Hamdi Al-Kaf, bukan Ahmad. Saya klarifikasi lagi, saya luruskan lagi, nama orang tua saya bukan Ahmad, tapi Al-Habib Hamdi Al-Kaf. Jadi salah besar apa yang dikatakan oleh Al-Habib Sholahuddin Barbah bahwa orang tua saya bernama Ahmad. Dan perlu diketahui, saya memiliki nasab tersambung sampai ke Rasulullah berdasarkan kitab rujukan referensi kitab muktabarah. Ada 10 kitab. Dan perlu saya sampaikan bahwa Habib Sholahuddin Barbah dan Habib Zainal Abidin Al-Kaf pernah tabayun atau silaturahim ke rumah saya setelah saya surati Rabitah Alawin Maktab Daimi dan saya tembuskan ke Rabitah Alawin Kota Banjarmasin. Saya mensurati dengan surat klarifikasi bahwa surat yang dikeluarkan atau maklumat yang dikeluarkan oleh Maktab Daimi Pusat itu tidak pernah tabayun sebelumnya, tidak pernah silaturahim ke rumah saya. Dan kenapa Rabitah Alawin Maktab Daimi tidak tabayun kepada saya dan berani mengeluarkan maklumat yang mana maklumat itu mengatakan saya bahwa saya nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam maklumat itu juga saya dikatakan menyodok orang tua daripada Habib Nopal bin Abdullah. Perlu saya sampaikan bahwa datu saya Habib Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Kaf berbeda dengan datunya Habib Nopal Al-Kaf yang di Sukabumi, yang baru saja beliau meninggal dunia. Sangat jauh, sangat berbeda nasab di atasnya dengan saya. Kalau beliau Habib Nopal bin Abdullah
bin Ahmad bin Hamid bin Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman. Kalau saya, datu saya, setelah abi saya bernama Al-Habib Hamdi Al-Kaf. Orang tua saya, sekali lagi biar jelas dan tegas saya sampaikan, nama orang tua saya bernama Al-Habib Hamdi Al-Kaf bin Al-Habib Muhammad Ardi Al-Kaf bin Al-Habib Said Al-Kaf bin Al-Habib Abdullah Al-Kaf bin Al-Habib Ahmad Al-Kaf bin Al-Habib Syekh Abdurrahman Al-Kaf. Coba dipahami dan dimengerti bahwa nama-nama yang saya sebutkan tadi sangat jauh berbeda dengan datunya Al-Habib Naufal, Allah yarham. Semoga beliau dalam syafaatnya Rasulullah SAW dan ditempatkan di dalam surga Jannatul Naim. Perlu saya sampaikan lagi dan saya tegaskan kepada saudara Salahuddin Barbah yang sudah membuat video singkat yang mencatut nama saya dan ini sudah viral di media massa atau media sosial. Tolong kepada saudara untuk mengklarifikasi dan merehabilitasi nama baik saya. Bila mana saudara tidak merehabilitasi nama baik saya, maka saya akan melaporkan saudara ke aparat penegak hukum. Karena unsur-unsurnya sangat terpenuhi. Unsur-unsurnya sangat terpenuhi. Anda telah masuk ke ranah tindak pidana undang-undang IT dan juga masuk kepada pencemaran nama baik, dan juga saudara sudah masuk ke dalam tindak pidana fitnah 310 KUHP dan seterusnya. Maka oleh sebab itu saudara sudah datang ke rumah saya tabayun, kemudian sudah melihat paspor saya, sudah membaca silsilah nasab saya sampai ke Rasulullah di dalam paspor saya, seperti paspor ini. Kemudian saudara sudah melihat 10 kitab rujukan referensi nasab saya, disaksikan oleh Abah Ulun, Ayah Henda Ulun, Kuitan Ulun, Abah Angkat Ulun, Habib Muhdar Asgar. Beliau ulun hormati, ulun sayangi dunia akhirat karena beliau adalah Abah Ulun. Dan disaksikan oleh Habib Zainal Abidin Al-Kaf dan disaksikan oleh para habaib dari lembaga Ashraf Azmatkan Ahlul Bait Internasional, sehingga sangat jelas Habib Salahuddin Barbah sudah datang. Kenapa membuat video seperti itu? Nah, oleh sebab itu tolong sesama habaib harusnya merangkul, mendukung, saling doa mendoakan, bukan saling menghujat, bukan saling menyalahkan, apalagi menghibah, apalagi memfitnah. Memfitnah lebih besar, lebih kejam daripada membunuh. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Agama tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk saling fitnah, saling hujat, menggibah, melakukan ujaran kebencian. Rasulullah sedikitpun tidak pernah di dalam hadis-hadis beliau menjelaskan, menerangkan, membolehkan menggibah dan memfitnah itu dibolehkan. Karena Rasulullah tidak pernah satu hadis pun menjelaskan seperti itu. Malah Rasulullah melarang keras kepada umatnya, apalagi ahlul baitnya, untuk memfitnah. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Kalau benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata dengan perkataan benar atau diam. Nah, oleh sebab itu mari kita saling merangkul, saling mendoakan satu sama lain, jangan saling memfitnah, menggibah. Perlu kalian ketahui bahwa saya disahihkan, ditahqiqkan oleh seorang al-imam an-nakib dari lembaga resmi, lembaga independen, lembaga yang benar-benar mandiri tanpa di bawah naungan, di bawah lembaga-lembaga lainnya. Lembaga Ashraf Azmatkan Ahlul Bait Internasional. Ini bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Maka oleh sebab itu kita sama-sama punya lembaga. Lembaga Ashraf Azmatkan Ahlul Bait Internasional. Ada akta notarisnya, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Begitu juga di lembaga Rabita Alawiyyin,
ada akta notaris dan juga ada terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kita punya ADRT masing-masing, kita punya lembaga masing-masing. Tolong jaga, hargai lembaganya masing-masing. Jangan masuk ke ranah lembaga orang lain. Kami tidak pernah menyinggung, kami tidak pernah memfitnah atau menyalahkan lembaga-lembaga lain. Tapi untuk pembelajaran kedepannya, tolong kepada sesama ahlul bait, yuk kita sama-sama merangkul, saling kerjasama, saling dukung-mendukung, saling mendoakan. Bila salah, tegur dengan cara sopan. Bila benar, dukung dan rangkul. Nah, inilah salah satu yang bisa saya klarifikasi dengan adanya video singkat yang disampaikan oleh Saudara Al-Habib Salahuddin Ba'bah. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus mudahan kita alul bait terpelihara daripada fitnah, ghibah, adu domba dan saling menyalahkan. Semoga kita selalu dalam keselamatan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.